Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita berkumpul kembali pada malam hari ini untuk melanjutkan sesi kajian kita obrolan Rabu malam. Pada malam hari ini ada topik istimewa. Mungkin ini penampilan Bung Dika yang terakhir untuk sementara waktu ini sebelum beliau sibuk dengan urusan kuliahnya begitu ya, Bung Dika ya. Jadi malam hari ini Ya, kita bahas topik filsafat agama. Filsafat agama dengan subtemanya adalah parameter filosofis kebenaran agama begitu. Sebagaimana kita tahu, filsafat agama ini ingin membahas mendekati agama melalui pisau bedah analisa filsafat. Jadi pendekatan filsafat untuk membedah agama, kemudian coba kita bangun parameter secara filosofis itu kebenaran agama itu apa saja parameternya begitu. Baik, tanpa berpanjang waktu lagi mungkin saya serahkan saja kepada Bung Dika ruang dan tempat waktunya mungkin sekitar 30 menit sampai 45 menit. Bung Dika boleh memaparkan materinya. Silakan Bung Dika. baik, terima kasih banyak, Bang Andri. Selamat malam, saya ucapkan kepada kawan-kawan semua. Terima kasih sudah hadir di sini. 30 sampai 45 ya, berarti 39 ya, 39 atau ya 39 sampai 54 ya, sekitar itu ya. Baik, kita akan bicara filsafat agama malam ini. Filsafat ini kan kalau menurut Maslow ini ada 6 cabang. Yang pertama ada metafisika. Metafisika ini eh, kalau kita pakai tradisinya filsafat kontinental yang banyak berkembang di Indonesia, metafisika itu disamakan dengan ontologi. Jadi metafisika garis miring ontologi sama saja, itu adalah pembahasan tentang yang ada, seperti itu. Jadi kalau jadi semua ya, apa itu ada, apa hakikat ada, apa saja yang ada, mengapa yang ditanyakan yang ada dan bukan yang tiada, apa yang nyata, dan seterusnya. Tetapi dalam tradisi analitik tidak demikian. Dalam tradisi analitik, metafisika dan ontologi itu dibedakan ya. Jadi kalau metafisika itu bicara tentang hakikat, kalau ontologi bicara apa saja yang ada. Jadi metafisika itu hakikat yang ada, kalau ontologi itu apa saja yang ada. Jadi kalau metafisika masyarakat, nah itu artinya metafisika manusia, artinya hakikat dari manusia itu. Tapi kalau ontologi manusia, apa saja yang ada pada manusia. Beda di situ. Ini masalah istilah saja. Nah, metafisika ini kemudian terbagi dua. Ada metafisika umum, ada metafisika khusus. Kalau di filsafat analitik, kalau di pandangan Akatsuh itu. Jadi kalau metafisika umum, itu ontologi tadi itu membahas tentang apa saja yang ada. Nah, apa saja yang ada ini nanti terbagi tiga. Ada yang mutlak, yang tidak mutlak terbagi dua, ada alam dengan manusia. Seperti itu. Makanya, maaf, itu metafisika umum ya. Itu metafisika, tadi saya bilang, itu metafisika umum dengan metafisika khusus. Kemudian metafisika khusus ini membahas tentang hakikat. Nah, dari metafisika khusus, atau disebut metafisika saja, itu nanti bercabang ada filsafat ketuhanan, filsafat manusia, dengan filsafat alam. Bukan metafisika umum, saya salah sebut. Nah, kemudian kalau metafisika ini nanti anak-anaknya ada filsafat ketuhanan, filsafat alam, filsafat manusia, turunannya. Nanti setelah metafisika ada epistemologi. Epistemologi ini teori pengetahuan. Pengetahuan itu kan banyak, ada pengetahuan saintifik, pengetahuan ilmiah atau ilmu, nanti lahir filsafat ilmu. Ada pengetahuan filosofis, nanti ada metafilsafat. Ada pengetahuan agama, lahirlah filsafat agama yang mau kita bahas malam ini. Epistemologi. Kemudian nanti ada etika, ada estetika. Etika ini beranaan juga nanti, ada filsafat hukum, filsafat politik, segala macam. Metodologi. Nah, ini 6 cabang filsafat menurut Katsof ya. Jadi metafisik, epistemologi, metodologi, logika, etika, estetika. Ini 6 cabang filsafat menurut Katsof. Nah, sekarang kita ketemu di epistemologi, teori pengetahuan. Pengetahuan itu ada
macam-macam. Ada pengetahuan common sense, akal sehat, pengetahuan kita kesehatan dalam sehari-hari atau pengetahuan biasa. Kemudian ada pengetahuan saintifik, pengetahuan ilmiah atau ilmu. Nanti ada filsafat ilmu. Kita ketemu dengan pengetahuan filosofis. Nanti ada juga pengetahuan agama. Ini kita ngomong ini filsafat agama. Baik, kita bicara filsafat agama. Nah, filsafat agama ini, kawan-kawan, ketika didudukkan sebagai objek kajian filsafat. Jadi filsafat agama itu gimana sih? Ya sederhananya filsafat agama itu kita berfilsafat agama. Kan gampangnya begitu. Kita berpikir mendalam tentang agama. Filsafat agama ini nantinya ada dua pendekatan, kawan-kawan. Jadi ada pendekatan teologis, ada pendekatan filosofis. Jadi kalau katanya apa namanya tuh Bang Andre tadi itu tadi sempat disinggung tentang filsafat agama. Jadi kalau filsafat agama itu dengan pendekatan teologis itu biasanya untuk pelajar yang sudah punya iman tentang agama tertentu. Itu iman agama apa? Umurnya tuh mic-nya jadi mute dulu. Nah, jadi kalau pendekatan teologis itu untuk orang yang beriman, dia sudah punya agama. Jadi dia Dia membedah filsafat, membedah agama dengan filsafat itu. Filsafat ini hanya sebagai metode sebenarnya untuk melakukan apologi. Jadi nanti outputnya setelah dia mendekati agama pakai filsafat, oh iya ya agama saya benar. Oh iya ya iman yang saya yakinin ini memang mantap. Gitu. Ini pendekatan teologis. Jadi ada aspek apologi, membela iman, ada aspek pembenaran. Ini pendekatan teologis. Biasanya ini dipakai untuk orang yang sudah punya iman. Kayak gitu. Tapi ada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis ini pendekatan yang tak pandang tabu seperti itu ya. Jadi tidak ada yang tabu gitu. Jadi tidak ada niat untuk memihak ke iman mana. Jadi dia melihat apa adanya saja. Salah bilang salah, benar bilang benar. Seperti itu. Jadi tidak peduli imanku apa bukan, apa ini agama yang kok anut apa bukan, dia tidak peduli itu. Saya betul-betul berpikir sebagai gelas kosong dari awal, habis-habisan sampai ke akarnya. Tidak ada tendensi untuk membela imannya. Tidak ada mencari pembenaran. Ini pendekatan filosofi. Bagus yang mana bang pendekatannya? Ya itu kamu pilih sendiri lah. Jangan tanya saya mau pakai yang mana. Nah, jadi tadi apa bang temanya tadi parameter kebenaran agama ya? Parameter filosofis kebenaran agama. Nah, parameter filosofis perkembangan kebenaran agama. Jadi kalau kita bertanya pada filsafat, apa yang dimaksud dengan benar wahai filsafat? Ini hanya majas saja ya. Filsafat itu kan nggak bisa ditanya. Jadi ada teori kebenaran namanya teori korespondensi. Benar itu ketika suatu proposisi, suatu statement sesuai dengan kenyataan. Itulah dikatakan benar. Kalau salah, ya berarti nggak sesuai kenyataan. Andika adalah laki-laki. Sesuai kenyataan, benar. Andika adalah perempuan, nggak sesuai kenyataan, salah. Ini teori korespondensi. Ada teori koherensi. Kalau dia sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Ada teori pragmatis. Dia dianggap benar kalau dia bisa diaplikasikan, bisa berfungsi. Teori kebenaran. Ada teori kebenaran macam-macam. Seperti itu. Nah, jadi agama ini tolak ukur kebenarannya apa? Ini yang menarik. Ada orang yang beranggapan bahwa parameter kebenaran itu agama. Kan ini lucu ya. Kalau dia sudah beranggapan parameter kebenaran itu adalah agamanya sendiri, bagaimana kita mau diskusi? Kan ini unik ya. Jadi, apa itu benar? Benar itu kalau sesuai dengan kata kitab suci saya. Kata agamawan dari kalangan agama saya. Kalau gitu kita nggak usah diskusi. Karena apa yang dikatakan agamamu itu yang benar kan? Dia bilang seperti itu. Tolak ukur benar salah itu agama dia gitu. Dia bilang seperti itu. Ya kalau gitu kita nggak bisa diskusi. Ada teori kebenaran teologis kalau tidak salah namanya. Jadi yang dikatakan benar itu yang sesuai agama, yang salah yang nggak sesuai agama. Yang sesuai maunya Tuhan itu benar, yang nggak sesuai dengan maunya Tuhan itu salah. Susah itu kalau kayak gitu. Ya berarti kalau kayak gitu, bagaimana kita mau menilai suatu agama benar atau salah, sementara yang menilai agama itu sendiri ya pasti benar. Kalau begitu caranya kan seperti itu. Kecuali agama itu menyatakan diri saya salah.
Nah, tapi kalau dia menyatakan diri saya salah kan jadi paradok, gitu loh. Nah, itu masalah teori kebenaran. Nah, kemudian di dalam filsafat agama ini, kawan-kawan, ada berbagai bentuk keraguan dan penolakan terhadap agama. Yang pertama ada empirisisme. Empirisisme ini sebuah aliran di dalam epistemologi ya, yang menyatakan bahwa pengetahuan di filsafat itu dibasiskan kepada pengalaman indrawi, kepada panca indera. Nah, ini salah satu bentuk keraguan bahkan penolakan terhadap agama. Kenapa? Karena empirisisme ya kita tahu didasarkan kepada bukti empiris. Sementara agama itu kadang-kadang bicara yang non empiris kan. Agama itu bicara surga, ya apa kelihatan. Bicara malaikat. Kalau masih bicara jin itu masih dekat lah. Kita masih bisa ngeliat orang kesurupan. Iya kan? Kalau jin, ada yang pernah punya pengalaman horor, itu masih mungkin masih bisa diperdebatkan secara empiris. Tapi kalau sudah malaikat, kita nggak pernah dengar ada orang kesurupan malaikat kan? Kalau ada orang kesurupan jin ya kita masih bisa berdebat lah. Maksudnya kita bisa tahu jin itu ada tanpa kita nyebut-nyebut agama. Karena ada orang yang kesurupan, ada orang yang segala macam tadi. Udah lumping bisa makan beling segala macam gitu. Nah, tapi kalau malaikat kan kalau kita nggak pakai dalil agama, kita nggak akan tahu malaikat itu ada. Artinya agama itu bicara sesuatu yang tidak empiris, nggak indrawi. Nah, kalau kita menganut paham empirisisme, itu bisa jadi bentuk keraguan terhadap agama, bahkan penolakan terhadap agama. Kenapa? Karena agama bicara yang non-empiris kadang-kadang. Termasuk Tuhan. Seperti itu. Kemudian positivisme. Positivisme ini bicara yang fakta, yang bisa diobservasi, yang bisa dilihat, dipegang, didengar, dicium, dirasa. Sementara Tuhan, malaikat, surga, dan seterusnya, tadi kita belum pernah mengobservasinya. Seperti itu. Jadi ini juga salah satu bentuk keraguan dan penolakan. Kemudian ada materialisme. Materialisme ini aliran ontologi ya. Jadi bahwa apa ya? Yang utama itu materi, bukan ide. Nah, lagi-lagi kita dihadapkan pada kalau yang ini ya lagi-lagi agama bicara yang non materi kadang-kadang. Nah, kemudian yang terakhir ada Freudianisme. Jadi kalau bagi yang suka belajar psikologi, ini pasti kenal dengan Sigmund Freud. Pasti kenal dengan tokoh ini. Sigmund Freud ini seorang tokoh psikologi sangat terkenal. Bagi yang belajar psikologi nggak mungkin nggak kenal beliau, saya rasa. Sigmund Freud ini dia punya pandangan bahwa agama itu sebenarnya proyeksi, katanya Freud. Jadi sebetulnya agama itu hasil ciptaan manusia, sebetulnya. Jadi manusia itu dia awalnya di dalam rahim ibunya itu hidup enak, aman, makan aja di delivery dari luar, nggak perlu mesen, nggak perlu kerja, tiba-tiba udah masuk ke perutnya, tiba-tiba kenyang. Nah, tapi begitu dia lahir ke alam dunia, dia mulai dewasa, mulai berpikir, dia mulai, ini kata Freud ya, bukan kata saya, di kata saya lagi. Nah, ini katanya Freud. Jadi katanya Freud, setelah manusia itu lahir ke dunia, manusia ini mulai mikir, mulai merasa, ternyata dunia ini mengerikan ya. Ada kekerasan, ada perampasan, ada pertarungan, ada pembunuhan, segala macam pemerkosaan dan lain-lain itu. Perbedaan pendapat, perang. Akhirnya manusia ini merasa gelisah. Semakin dia dewasa, dia semakin tahu dunia ini nggak ideal. Ternyata dunia ini mengerikan. Tidak seperti waktu dia kecil dulu, waktu zaman dia kanak-kanak dulu, di mana ada seorang bapak atau seorang ayah yang selalu bisa melindungi dia dari segala mara bahaya. Nah, makanya manusia itu kemudian di keadaan dia kecewa dengan dunia, keadaan dia gelisah, keadaan dia takut dengan dunia yang ngeri ini, dia pun berhalusinasi, kira-kira kayak gitu. Dia berharap seperti itu. Ada loh suatu dunia nanti setelah kita mati yang ideal, semua yang kita inginkan ada di sana. Itu nanti muncullah surga. Ada kok sosok yang maha kuasa, yang mampu untuk membela kita, selalu menolong kita. Ada sosok yang maha penyembuh, mampu menyembuhkan penyakit apapun yang kita derita. Sosok yang tahu bahwa kita itu sebenarnya orang baik segala macam. Dia memproyeksikan seperti itu, katanya Freud. Jadi agama itu sebetulnya khayalanmu, angan-anganmu sebenarnya, katanya Freud.
Dan itu gangguan jiwa sebenarnya. Katanya Freud, bukan katanya saya lah ya. Nah, jadi katanya Freud, agama itu sebetulnya halusinasi. Itu katanya Freud. Jadi kita ini hanya kecewa dengan dunia yang begitu ngeri ini, kemudian kita berandai-andai ada surga, ada Tuhan, dan seterusnya tadi itu. Nah, Tuhan ini persis sosok Bapak, katanya Freud. Tuhan itu sosok Bapak yang bisa melindungi kita, memberi apa yang kita butuhkan, dan seterusnya. Hanya saja disuperisasi seperti itu ya. Dibuat maha, dibuat maksimal seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Katanya Freud. Jadi agama itu hanya proyeksi dari pikiran kita sendiri. Sebetulnya nggak ada. Dongeng aja itu. Dan itu gangguan jiwa, katanya Freud. Nah, kemudian itu tentang berbagai bentuk keraguan dan penolakan terhadap agama. Kemudian ada akar keraguan terhadap agama. Dan yang saya sampaikan ini bukan saya bilang itu benar ya, gitu loh. Saya menyampaikan kata mereka begitu, bukan berarti saya setuju gitu. Nah, kemudian ada akar keraguan terhadap agama. Nah, akar keraguan terhadap agama yang pertama ada naturalisme. Jadi kita tahu kalau kita belajar filsafat ilmu atau kita belajar filsafat ilmu, seingat saya, nanti kita ketemu dengan naturalisme dengan supernaturalisme. Jadi kalau naturalisme itu percaya pada kekuatan itu dikembalikan kepada alam sendiri. Kalau supernaturalisme kepada sesuatu yang super di luar alam. Contoh, ketika ada peristiwa tsunami, seorang naturalis yang menganut naturalisme, yang menganggap bahwa suatu kekuatan, suatu fenomena dan segala macam itu dikembalikan kepada yang natural, kepada alam itu sendiri. Begitu melihat tsunami, dia akan berkata apa? Oh, ini ada gempa di laut. Oh, ini peristiwa alam. Oh, ini ada gejala begini-begini, pergeseran lempeng begini sehingga air tumpah ke darat dan sebagainya. Tapi seorang yang super naturalis, dia beranggapan ada sosok yang super natural di luar alam ini yang menyebabkan itu. Entah itu Nyi Roro Kidul lagi ngamuk, entah itu dewa laut minta tumbal apa gimana. Ada sosok yang supernatural gitu. Nah, agama itu tergolong condong ke supernaturalisme. Ya kan? Agama itu dekat dengan yang menganggap sebenarnya gejala-gejala di alam ini semuanya itu atas ketentuan Tuhan, kehendak Tuhan, kuasa Tuhan, kayak gitu-gitu. Nah, makanya kalau kita pakai naturalisme susah ketemu sama agama. Kira-kira. Kemudian ada humanisme dan eksistensialisme. Nah, yang ini berat. Tapi intinya humanisme itu dia menekankan pada mendewakan manusia. Kalau kata dosen saya, Profesor Bahar itu, baru lahir rasionalisme, gede dikit humanisme, dewasanya eksistensialisme. Kira-kira begitu. Maka orientasinya manusia, bukan Tuhan. Kemudian yang ketiga ada problem kejahatan. Nah, ini juga salah satu akar keraguan terhadap agama. Kalau memang agamamu itu benar, kalau memang Tuhan itu ada, mengapa ada kejahatan di dunia ini? Ini juga salah satu akar keraguan terhadap agama. Kalau memang yang agama ceritakan ada Tuhan yang katanya maha penyayang, maha tahu, maha kuasa, kenapa masih banyak orang yang menderita? Kenapa masih ada kejahatan? Kenapa masih bertaburan ketidakadilan? Ini juga salah satunya. Kalau Tuhan itu maha tahu, seperti yang dikisahkan oleh agama, artinya dia tahu saya menderita. Oke. Sekarang dia tahu saya menderita, dan dia maha penyayang. Artinya dia tidak mau saya menderita dong. Kan dia tahu ya. Dan dia katanya maha kuasa. Kalau dia maha kuasa, artinya dia mampu untuk menghapuskan penderitaan saya. Tapi kenapa saya menderita? Ini salah satunya. Dia maha kuasa, berarti dia mampu dong mengangkat derita saya. Dia maha tahu, artinya dia tahu saya menderita. Dan yang ketiga dia maha penyayang, artinya dia nggak mau saya menderita. Harusnya begitu. Tapi kok nyatanya ada penderitaan ya? Nah, ini akar keraguannya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pluralitas agama. Pluralitas agama. Jadi ada banyak agama di dunia ini. Nah, kalau memang agama itu benar, mana satu yang benar dari sekian yang banyak ini? Seperti itu. Dan kalau memang agama itu benar, Tuhan itu maha kuasa dan seterusnya, kenapa kita jadi macam-macam keyakinan seperti ini? Kalau Tuhan itu maha kuasa, ya dia kan bisa bikin kita langsung beriman.
Kenapa jadi banyak yang beda-beda agama ya, keyakinannya? Padahal katanya Tuhan Maha Kuasa. Kenapa dia nggak bikin kita beriman serentak semuanya? Nah, ini juga salah satu akar keraguannya. Nah, kemudian agama dan sains modern terakhir. Agama dan sains modern. Saya ingat ketika belajar di filsafat ilmu, ada tokoh namanya Auguste Comte. Auguste Comte ini bilang bahwa manusia itu ada 3 tahap. Ada tahap metafisis, tahap teologis, dengan tahap positifis. Nah, nanti di tahap positifis itu agama sudah nggak dibutuhkan lagi, kata dia ya. Jadi manusia modern itu nggak kenal agama lagi. Semua masalah harus diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Ini katanya. Dan sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh yang kita bisa bicara seperti apa namanya tuh, saya lupa namanya. Dia membagi agama itu bukan natural dengan supernatural, tapi sakral dan profan. Saya lupa tapi siapa nama tokohnya. Kemudian ada filsuf Amerika misalnya, filsuf pragmatis William James. Yang William James ini menarik menurut saya. William James tidak membicarakan agama itu benar atau salah. Dia nggak bicara agama itu hoax atau betulan dari Tuhan. Dia nggak bicara entitas-entitas agama seperti apakah malaikat memang ada, apakah neraka itu memang ada. Dia nggak ngomong itu. Tapi dia langsung ke praktisnya. Ini yang menarik. Jadi ketika orang-orang sibuk berdebat entitas agama, Tuhan ada apa enggak, kiamat ada apa enggak, surga ada apa enggak, hidup setelah mati, kata dia enggak. Bukan itu yang jadi fokus dia. Tapi manfaatnya. Karena terlepas dari agama itu hoax atau betul, tapi yang jelas manfaatnya ada loh, katanya William James. Banyak orang yang nggak jadi bunuh diri karena dia percaya neraka ada. Jadi dia segitu pusingnya, segitu menderitanya, wah udah saya mau bunuh diri aja. Tapi begitu dia mau bunuh diri, dia punya iman, dia ingat, kalau saya mati saya masuk neraka, nggak jadi. Artinya apa? Terserah neraka itu betul ada atau tidak, tapi manfaatnya ada. Terserah neraka itu nyata atau tidak, tapi manfaatnya nyata. Kamu nggak jadi bunuh diri loh. Jadi neraka itu meskipun dia tidak ada, anggaplah, tapi manfaatnya nyata. Dia bisa menyelamatkan nyawa orang dari bunuh diri. Atau contoh lain, Tuhan. Entah, kita nggak perlu bicara Tuhan itu ada atau enggak, itu nanti itu urusan lain. Tapi yang jelas dengan meyakini adanya Tuhan, kita bisa punya tempat curhat, kita bisa punya tempat mengadu, tempat memohon, tempat bermunajat. Dan manusia butuh itu. Kodratnya manusia butuh itu. Gitu. Ketika kita percaya takdir, ketika kita menghadapi kegagalan, oh ya sudah takdir itu yang terbaik. Tapi kalau nggak percaya takdir kan kita depresi. Ketika kita percaya surga, oh nggak dapat di dunia tapi nanti di surga dapat. Kita relax dengan itu. Seperti itu. Dengan percaya Tuhan, percaya takdir, percaya surga dan neraka. Karena memang manusia itu butuh tempat mengadu, butuh pengharapan, butuh dan seterusnya itu. Nah makanya kata William James, nanti dululah kita mau bahas itu hoax atau betulan. Tapi imanin aja nggak apa-apa. Kira-kira gitu. Karena manfaatnya nyata kok. Jadi meskipun objek yang kamu imanin itu tidak nyata, tapi imanmu nyata dan manfaatnya nyata. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk memantik. Terima kasih Bang Andri. Saya kembalikan ke Bang Andri. Baik. Terima kasih Bang Dika untuk pemaparan materinya. Sebelum masuk ke tanya jawab, mungkin ini ada penanggapnya belum hadir ya. Nggak apa-apa, nanti nyusul aja. Mungkin saya satu pertanyaan saja dulu Bung Dika dari saya, baru nanti kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta. Jadi kalau pertanyaan saya, jadi apakah kriteria kebenaran yang disusun oleh filsafat itu, teori-teori kebenaran korespondensi, pragmatis, empiris itu, apakah dia cocok dengan untuk diterapkan ke agama, atau memang agama ini harus punya kriteria kebenaran tersendiri di luar itu? Sebaiknya bagaimana, Bung Dika? Iya, susah ya. Tapi yang jelas kita harus luruskan dulu perbedaan benar dan salah dengan baik dan buruk. Kalau baik dan buruk ini wilayahnya etika. Bagaimana ucapan saya? Itu baik buruk itu dilekatkan kepada pribadi seseorang.
ucapan seseorang, perbuatan seseorang apakah baik atau buruk, itu etika, filsafat moral urusannya. Tapi kalau benar salah itu urusan epistemologi. Misalnya, Paris adalah ibu kota Prancis, ini benar, bukan baik, tapi benar. Jakarta ibu kota Spanyol, ini salah, bukan buruk loh ya. Nah, kadang orang salah, ini yang membuat berantakan. Saya minta maaf kalau saya ada salah. Padahal benar salah itu dilekatkan kepada proposisi. Kalau perbuatan, kita berbuat yang melanggar norma, menyakiti orang itu buruk, bukan salah sebenarnya. Benar salah itu misalnya saya bilang Paris ibu kotanya Indonesia, itu salah. Tapi kalau perbuatan saya ini melanggar norma itu bukan salah, itu buruk. Kalau bahasa filsafat moralnya baik buruk bukan benar salah sebenarnya. Nah itu. Nah, jadi kita bicara benar salah sekarang ya. Dalam konteks pertanyaan yang Bang Anti tadi. Sebenarnya kriteria kebenaran agama itu dari filsafat ataukah agama itu sendiri atau gimana? Ya masalahnya ini ya, ini masalah yang sangat fundamental sebenarnya. Kebenaran itu sendiri seperti apa Bang Andri? Apakah kebenaran itu seperti koin yang hitam putih? Kalau nggak benar, salah. Kalau nggak salah, benar. Ataukah jangan-jangan kebenaran itu menggelinding seperti bola ya? Jadi benar salah itu nggak jelas. Nggak bisa hitam putih kayak gitu loh. Kayak gitu. Nah, dan benar salah itu juga kriteria benar salah itu siapa yang menetapkan? Kan seperti itu. Kalau penganut teori korespondensi bilang, apa yang dimaksud benar? Benar itu sesuai dengan kenyataan. Kalau sesuai kenyataan benar, kalau nggak sesuai kenyataan salah. Ketemu sama orang yang teori kebenarannya, teori kebenaran teologis. Sesuatu yang itu dikatakan benar jika sesuai dengan agama saya. Sesuatu dikatakan salah kalau nggak sesuai agama saya. Nah, jadi bagaimana kita mau berdiskusi tentang kebenaran agama sementara tolak ukur benar salah itu agama dia sendiri? Gimana? Kan kayak gitu. Nah, makanya kalau katanya Bang Anti sebaiknya bagaimana? Ini menurut saya ya. Ini menurut saya. Jadi sebenarnya mana yang benar, mana yang salah itu menurut saya kita harus mendahulukan akal dulu. Jadi filsafat dulu menurut saya. Nah, makanya justifikasi terhadap suatu teks wahyu atau terhadap suatu agama itu benar, itu juga akal dulu sebenarnya. Jadi memang tolak ukur benar salah itu akal untuk menemukannya sebenarnya. Nah, tapi setelah akal itu menyadari ini benar, saya dengar, saya kerjakan, kita taklid ke situ. Gitu. Dan itu yang ngomong bukan tokoh filsafat, itu yang ngomong tokoh teologi. Namanya Ar-Razi. Namanya Ar-Razi. Beliau tokoh teologi. Beliau mengatakan bahwa akal memang mesti diunggulkan. Gitu. Jadi bayangkan ketika ada seseorang yang belum tahu menahu tentang agama. Kemudian dirinya diberi dakwah tentang agama. Seperti ini. Bagaimana dia menentukan mau percaya atau tidak? Bagaimana dia mau menentukan yang didakwahkan itu layak dipercaya atau tidak? Benar atau salah? Valitkah untuk diikuti dan seterusnya? Pakai akal dulu. Pakai agama, dia mau punya agama. Maka logika itu adalah suatu kalau yang saya baca di buku Mantiknya Aziz Anwar Wahrudin itu, landasan berargumentasi bersama. Seperti itu. Kalau kita pakai agama itu nggak umum. Saya mau pakai kitab suci A misalnya, ya untuk yang menganut agama A. Yang menganut agama B nggak percaya. Nggak percuma kita kasih dalil. Ya. Tapi kalau kita pakai logika, semua orang yang mau berpikir bisa. Gitu. Jadi tetap akal harus didahulukan. Dan itu yang ngomong Ar-Razi, teolog muslim, bukan saya. Yang ngomong. Nah, tapi setelah kita percaya, dengan akal kita percaya ini valid, ini benar untuk diikuti. Setelah itu, akal kita harus mengakui akal kita lemah. Kita butuh petunjuk dari wahyu tadi. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, tata cara dan seterusnya. Kita menurut hukum dan seterusnya ke agama tadi. Tapi untuk menyadari agama itu layak ditaklidi, akal dulu. Jadi akal didahulukan dari teks tadi, bukan berarti keputusan itu digantungkan pada akal. Ketika wahyu dan akal bertentangan, kita pilih akal, bukan begitu. Tapi untuk menyadari wahyu itu benar, itu harus berpikir. Makanya kan agama itu untuk orang yang berpikir. Kalau kita tidak berpikir, tidak dikasih kewajiban beragama.
Kira-kira gitu Bang Ali. Baik, baik. Terima kasih jawabannya, Bung Dika, responnya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan rekan-rekan sekalian kalau ada pertanyaan atau pendapat boleh disampaikan. Boleh open mic dan langsung berbicara open video ya, open kamera. Atau boleh juga di kolom chat, silakan. Kak Dika makin kurus katanya, kata dia. Oh iya kan? Oh mungkin mungkin bukan saya makin kurus, mungkin karena saya baru cukur rambut ya, karena agak kurus. Kebanyakan belajar mungkin, belajar terus. Lupa makan. Ini panelis nggak datang ini, Bang Teguh sama Bang Bis. Bung Biis katanya telat setengah jam, ini sudah setengah jam lebih. Sudah saya chat lagi tapi belum dibalas, coba saya telepon ya. Ya semoga baik-baik saja. Amin, amin. Efek rambut katanya, kata Hawariun. Ayo Hawariun, serang, serang. Syamsul Arifin, silakan, sudah angkat tangan. Boleh open mic. Silakan Syamsul Arifin. Baik, baik. Tadi kan pemateri menyampaikan bahwasanya akal atau pikiran itu harus diunggulkan. Terus bagaimana jika ilmu kita sedang-sedang saja atau menengah di bawah? Bagaimana untuk kita berargumentasi atau dengan lawan kita yang skillnya itu lebih tinggi dari kita. Kalau akal dan pikiran itu harus diunggulkan. Seperti itu. Terima kasih. Yang pertama, semua yang saya sampaikan di sini itu bukan pendapat saya. Itu saya kutipan-kutipan tadi. Itu pemikirannya Freud, itu pemikirannya William James, itu katanya Arrozi dan seterusnya. Itu bukan kata saya loh ya. Itu yang pertama. Jadi kalau ada yang dirasa setuju ya setujulah dengan mereka, ngerasa nggak setuju ya proteslah ke mereka. Karena itu bukan pendapat saya, itu pendapat mereka, saya nyampein aja. Itu yang pertama. Nah, benar salahnya ya saya nggak menjustifikasi, ya menurutmu benar silakan kamu setuju, menurutmu salah ya silakan kamu tidak setuju. Saya nggak menggiring kalian untuk ikut yang mana. Nah kemudian kalau akal mesti didahulukan, bagaimana kita mau berargumen kepada orang yang skillnya di atas kita? Pertama, buat apa sih kita berdebat dengan orang tentang masalah yang seperti itu? Kan seperti itu. Jadi kalau Anda yakinnya seperti itu, yakini, pegang itu. Tapi tidak perlu kita berdebat, berbantah-bantahan dengan orang. Kamu salah, yang saya yakin ini. Ya kalau dia meyakini begini, silakan. Dia punya dasar, dia punya data dia sendiri, punya penalaran dia sendiri. Dia yakinnya begitu, kesimpulannya begitu. Saya dengan pemikiran saya yakinnya begini. Ya sudah. Gitu. Apakah ketika ada orang yang berbeda dengan kita, lalu kita marah? Ya enggak usah. Itu kan hak dia. Oh, dia nggak percaya Tuhan aja, itu hak dia. Dia nggak percaya Tuhan, apa yang itu terserah. Gitu. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, untuk bagaimana kita berargumentasi dengan orang yang skillnya di atas kita? Kalau kata saya nggak perlu kita berbantah-bantahan. Itu. Seperti itu. Oh, kamu yakinnya begini, ya sudah silakan. Amalkan yang kamu yakin. Saya yakinnya begini. Kita nggak saling mengganggu. Kan enak kalau kayak gitu. Nah, terus terkait akal tadi sebenarnya menurut saya Tuhan itu dalam keyakinan saya maha baik. Jadi keyakinan saya. Jadi Tuhan itu tidak akan membebani sesuatu yang hambanya tidak sanggup. Kalau saya memandangnya begitu ya. Jadi agama itu untuk orang yang berakal. Kalau orang yang nggak berakal nggak disuruh beragama. Dan akal yang seperti apa? Menurut saya akal yang sangat umum. Yang nggak perlu jenius sekali. Seperti itu. Jadi asalkan kita punya akal, kita normal, tidak idiot, seperti itu. Saya rasa kita bisa menemukan kebenaran itu. Saking jelasnya. Asalkan kita mau berpikir. Kira-kira seperti itu.
Nah, ya bagi saya begini, bagaimana mungkin Tuhan itu mau apa namanya, mau menghukum kita, oh kamu nggak beriman, kamu kafir, berarti kamu masukin ke neraka, gitu kan. Berarti kan kita dianggap bersalah. Kita dianggap bersalah ketika kita mampu untuk tahu kebenaran, tapi kita tidak memikirkan itu. Tapi kalau memang nalar kita nggak mampu, mungkin nggak kita disalahkan. Misal nih, ada pelajaran tentang kalkulus. Kita memang nggak nyampe. Kita nggak ngerti memikirkan tentang kalkulus itu. Mungkin nggak ketika kita nggak bisa mengerjakan soal tentang kalkulus itu kita disalahkan, Bang Ansyi? Kira-kira. Kira-kira begitu. Kalau kita ini anak TK, nggak bisa bikin skripsi misalnya, ya nggak akan ada yang marah. Gitu. Nah, ketika kita itu tidak percaya dengan sesuatu yang diinginkan Tuhan untuk kita percaya, artinya Tuhan telah memberikan perangkat yang kita mampu. Seperti itu. Nggak perlu untuk jenius sekali. Seperti itu. Ketika kita nggak percaya, padahal Tuhan ingin kita percaya itu, terus Tuhan hukum kita, memberi sama kita. Artinya kita sebenarnya mampu. Seperti itu. Nah, semua orang yang berakal, bukan orang yang jenius, sekedar dia berakal saja. Itu diharuskan oleh Tuhan. Mengenal. Ya, kalau kata orang, artinya akal kita tanpa harus jenius. Kira-kira begitu. Baik, Jadi Bapak Samsul Arifin ada tanggapan? akal yang standar saja mampu memang. Tapi kalau untuk mendebat orang yang skillnya di atas kita itu tidak perlu. Tidak perlu didebatkan itu. Mungkin cukup ya Samsul Arifin ya. Ada tanggapan mungkin Bung Samsul? Ya cukup. Hanya tambahan pertanyaan kan tadi semua orang yang berakal itu harus beragama. Terus bagaimana dengan dengan komunisme? Kan ada istilah dulu itu komunisme. Kalau Indonesia kan dikenal dengan PKI. Itu bagaimana? Kalau yang tadi itu sudah diterima. Itu Ya, pernyataan bahwa setiap yang berakal itu harus beragama itu gimana tuh ininya dulu? Susunan argumennya itu. ya setiap agama itu untuk yang berakal. Ini kan juga Ya. ajaran agama tertentu. Gitu. Ada satu agama, satu ajaran dari tokoh-tokoh agama yang bilang begitu, agama itu untuk orang yang berakal. Cuman ini kan ajaran agama anu. Agama yang lain apakah mengajarkan begitu? Saya nggak tahu. Bukan semua agama mungkin bilang begitu. Mungkin begitu, Bang. Baik. Nah, selanjutnya dari hitam putih ada yang ingin ditanyakan, silakan, sudah angkat tangan, silakan. Boleh open mic hitam putih? Oh iya, tadi ada yang belum itu tentang komunisme ya. Tadi. Oh, Iya. Ya, lagi-lagi sebenarnya semua ideologi itu bermaksud baik loh sebenarnya. Kalau kita renungi. Orang agamis, mereka tuh ingin yang terbaik. Makanya mereka bilang, nah kita pengen yang terbaik. Dan yang terbaik itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kita pakai agama. Ini cara berpikirnya orang agamis. Tapi apakah orang liberalis nggak ingin yang baik? Mereka juga pengen yang baik. Apa kata orang liberalis? Prinsip mereka, setiap warga negara berhak mencari kebahagiaannya sendiri dengan cara apapun, selama tidak mengganggu kebebasan dan kebahagiaan orang lain. Itu kan gayanya orang liberal. Ya mereka merasa yang bagus itu. Ya kata kamu gini, kamu bahagia gitu silakan. Kata saya gini, saya bahagia gini ya silakan. Selama kita nggak saling ganggu. Itu orang liberal kayak gitu. Dan menurut mereka itu baik. Kalau orang komunis Karl Marx, salah satu filosof Karl Marx. Saya pernah dengar cerita, tapi nggak tahu cerita di topik saya. Si Marx itu dia pernah ngelihat, saya lupa buruh apa petani gitu ya, saking kelaparannya sampai makan tanah. Tapi saya nggak tahu cerita ini sahih atau enggak, saya cuma pernah dengar aja. Si Marx itu ngelihat ada buruh atau petani gitu ya, saking kelaparannya sampai makan tanah.
Padahal para konglomerat segala macam yang bisa makan, bisa hidup enak segala macam dapat fasilitas, itu kan karena buruh dan petani. Tapi kok malah mereka sampai laporannya sampai makan tangan kan seperti itu, kan sedih ya. Nah, dari situlah beliau punya keinginan untuk kesetaraan bagi si buruh dan petani ini. Ya sedih, sebenarnya itu ada rasa kemanusiaan. Kasihan ya rakyat proletar ini. Gitu. Karena hidup ini itu kan pertentangan antara borjuis dengan proletar. Nah, dia ini punya rasa kemanusiaan. Seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi itu sebetulnya cita-cita yang bagus ya. Nah, jadi kalau yang kita tahu, oh komunis itu jahat, suka bunuh orang, begini-begini. Tapi kalau kita lihat riwayatnya, awalnya sebenarnya itu cita-cita yang sebenarnya apa? Apa ya? Ya dia hanya ingin kesetaraan, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi sebenarnya semua ideologi itu bermaksud baik. Dan kalau dikaitkan agama, ya komunis itu kan ideologi. Dia nggak mengurusi agama semestinya. Tapi itu saya nggak mau komen lebih jauh. Kira-kira gitu Bang Andi. Baik, selanjutnya hitam putih silakan, sudah resen. Boleh open mic. Kita masih ada waktu 10 menit sebelum pindah link ya. Ya, itulah, bedakan teologi dengan ideologi. Itu kata kunci. Hitam putih silakan, sudah bisa open mic kah? Kalau tidak bisa mungkin Umberto Eko silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa di dalam berfilsafat itu mempunyai banyak hubungan, Bung Andika. Nah, yang saya tanyakan ini hubungan ilmu filsafat agama itu dalam sosial itu bagaimana, Bung? Bisa? Mungkin ini ya, Bung Andika. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hubungan agama dengan filsafat dalam sosial. Mungkin pertanyaannya bisa lebih spesifik supaya lebih menjurus begitu. Umberto Eko dalam sosial seperti apa? Sosial maksud saya dalam segi mungkin dalam masyarakat itu apakah tepat kita membawa yang namanya ilmu filsafat ke dalam suatu masyarakat? Yo, gini, pertentangan iman dengan akal itu dari masa ke masa selalu. Dari zaman apa namanya itu? Zaman abad pertengahan itu Giordano Bruno itu bilang bahwa pusat dari tata surya itu matahari. Lalu Giordano Bruno ini dibakar hidup-hidup oleh otoritas gereja. Kenapa? Dipandang sesat, bid'ah, heretik. Nah, itu kan iman sama ilmu ya, ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, ya itu abad pertengahan lah, para filosof, para ilmuwan itu terbungkam oleh otoritas gereja kan. Di timur sama, yang ketika Mihnah, peristiwa Al-Quran makhluk, imam-imam itu ulama-ulama segala macam, ada yang disiksa, ada yang dibunuh, dipenjara oleh Mu'tazilah, kan ya itu karena pengaruh filsafat juga gitu. Jadi memang pengaruhnya di masyarakat gimana? Ya sangat berpengaruh karena agama itu mampu mendoktrin, dia mampu menguasai. Iman itu membuat orang itu mempengaruhi perbuatan orang. Iman itu. Interaksi sosialnya terpengaruh. Kalau dia punya iman bagaimana, interaksi sosial dia akan beda juga. Filsafat itu begitu, filsafat mampu membongkar itu. Karena namanya pergerakan pasti berawal dari pemikiran, ya dari filsafat itu. Dan konflik antara iman dengan akal ini selalu dari masa ke masa, nggak beres-beres, berulang terus dalam sejarah seperti itu. Nah, kemudian itu ya, jadi bagaimana hubungan agama dengan filsafat di dalam kehidupan sosial?
Yo kadang-kadang mesra, kadang-kadang berantem. Hubungannya itu. Jadi kadang-kadang mesra, yo filsafat itu diambil sebagai metode untuk ngebela iman gitu kan oleh para teolog. Tapi kadang-kadang berantem yang ilmuwan sama pihak agamawan, ini bertentangan dengan iman dihukum. Tapi kadang juga yang ilmuwan seperti sama filosof ke orang agama katanya, wah agamawan itu dogmatis katanya gitu. Ya gitu. Kayak gitu. Sih teman-teman saya. Nah, terus apakah tepat kalau kita mengambil filsafat sosial? Tergantung. Kalau kita bawa sebagai metode, kita orang yang ngerti filsafat. Kita pakai filsafat untuk metode kita bersosial, menyelesaikan masalah sosial, bagus, gitu ya. Tapi kalau dalam artian untuk diajarkan filsafat itu ke orang-orang secara massal gitu, ke publik gitu kita ngomong filsafat, karena nggak semua orang bisa buka pikirannya. Karena belajar filsafat itu harus buka pikiran, harus radikal. Yang dia yakin-yakinin itu dogma-dogma itu dibuka dulu pasung-pasungnya itu. Dan nggak semua orang mampu berpikir sampai mendasar kayak gitu. Banyak orang yang nyaman dengan sistem yang udah ada, nyaman dengan dogma yang sudah dia pegang dan seterusnya. Kalau mau nyuruh cross check lagi, itu betul nggak, valid nggak gitu. Nggak semua orang bisa. Bahkan ketika dogmanya atau budayanya dikritik filsafat marah, nggak mau, nggak semua orang bisa. Gitu. Jadi kalau dibawanya dalam artian begitu, saya rasa nggak. Gimana Bang Nanti? Baik. Jadi perlu ada kebijaksanaan ya untuk memperkenalkan filsafat ke tengah masyarakat gitu supaya bisa lebih diterima dengan lebih baik begitu. Jangan sampai alergi duluan nanti sahabat-sahabat agama. Oke, mungkin kita pindah link dulu ya. Ini sudah tinggal sedikit lagi waktu menitnya. Kita Bang Teguh dengan Bang Biis ini belum ada kabar? Bung Bi sebenarnya mau gabung bentar lagi. Oh ya, Oke ya, kita pindah link. Terima kasih. ya siap-siap. Halo, selamat bergabung semuanya. Tunggu sebentar ya, biar yang lain pada bergabung dulu.
Baik, kita mulai lagi. Bung Dika, mungkin saya ada pertanyaan ini, mewakili penanggap lah begitu ya. Kalau kira-kira apakah antara kebenaran, tadi kan didahulukan akal dulu begitu, logika sebagai dasar untuk berargumentasi untuk semua begitu kan. Kemudian seringkali orang mendikotomikan antara kebenaran sains dengan kebenaran agama begitu. Sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan dasar yang sama yaitu logika dan akal didahulukan, harusnya apakah memang harus disinkronkan antara sains dan agama itu, atau kebenaran sains biar berjalan sendiri, agama berjalan sendiri begitu. Karena terkadang dikatakan bahwa agama itu bagaimanapun nggak bisa dilogikakan begitu, melampaui logika. Itu gimana Bung Dika? Ya, yang pertama, ini sebenarnya perbedaan yang mendasar ya. Apakah Anda dan saya ini percaya kebenaran itu tunggal atau kebenaran itu plural? Apakah kebenaran itu mutlak atau kebenaran itu relatif? Absolut atau relatif? Ya, ini sangat mendasar sekali. Kalau menurut yang absolut, itu kebenaran itu satu aja, mutlak, tunggal. Ini benar, yang beda sama ini salah. Ini salah. Berarti tidak benar, kan gitu. Tapi ada yang memandang kebenaran itu relatif dan banyak kebenaran. Jadi bagaimana menurut saudara? Ini benar atau salah? Ya, menurut pendapat tokoh ini itu benar, tapi menurut pendapat tokoh ini itu salah. Bagaimana menurut pendapat saudara? Ya, menurut agama anu ini benar, tapi menurut agama anu ini keliru, misalnya. Kebenaran itu relatif. Ada orang yang seperti itu. Jadi mana benar masalah? Ya, sesuai keyakinan kamu aja. Ya, ada yang bilang yang begini benar, ini salah. Ya, sama-sama benar, tergantung keyakinan masing-masing. Itu kebenaran itu relatif berarti menurut saya. Tapi kalau orang seperti saya berkeyakinan kebenaran itu harus tunggal. Tidak bisa kebenaran itu banyak. Ini menurut saya. Ketika ada dua pandangan yang berbeda satu sama lainnya, dua-duanya sama-sama dibilang benar, itu nggak mungkin. Mustahil menurut saya. Misalnya ada orang yang bilang awan itu warnanya putih, sama ada yang bilang awan itu hitam misalnya. Dan dua-duanya benar, nggak mungkin. Karena dua hal ini kontradiktif. Nggak mungkin dua-duanya benar, pasti ada salah satu yang salah. Meskipun keduanya sama-sama mengklaim benar. Mengklaim benar sama benar itu beda. Jadi ketika ada dua pendapat yang berbeda, dua ajaran yang berbeda, nggak mungkin dua-duanya sama-sama benar. Ini kalau saya, pasti salah satunya, atau kedua-duanya bahkan itu salah. Nggak mungkin dua hal yang kontradiksi, A dengan non-A sama-sama benar, itu nggak mungkin. Saya berpandangan seperti itu. Nah makanya, karena asumsi saya tadi kebenaran itu tunggal, makanya saya sangat nggak setuju sama kelompok pragmatis yang bilang apa, suatu teori itu bisa jadi benar sekarang, tapi jadi salah nanti di masa depan. Karena di saat sekarang dia berfungsi, tapi ternyata di kemudian hari terbukti salah. Itu saya nggak setuju. Karena kebenaran itu banyak. Kalau saya kebenaran itu harus tunggal. Benar ya benar. Titik. Kalau saya seperti itu. Kalaupun ada sesuatu yang dikatakan ini benar, misalnya, ini benar. Artinya, itu bukan perubahan. Tadinya dia benar, kemudian dia berubah jadi salah. Bukan, menurut saya. Tapi dia memang salah. Pada hakikatnya dia kesalahan memang yang disangka benar. Gitu. Jadi bukan suatu kebenaran berevolusi berubah jadi salah gitu, enggak. Berarti dia itu sejak dahulu memang pada hakikatnya dia salah. Tapi kita yang menyangka, kita salah sangka, kita sangka itu betul. Tapi dia tetap salah. Enggak ada benar berubah jadi salah itu enggak menurut saya. Kebenaran itu tunggal, mutlak satu. Benar, salah. Nggak ada benar menurut saya, benar menurut kamu, nggak. Ketika berbeda, benar salahnya, pasti salah satu pendapat itu ada yang salah. Atau keduanya salah, ada yang lain yang benar. Gitu. Nah implikasinya karena pandangan saya begini, ini opini saya pribadi Bang Andri, yang nggak setuju nggak masalah. Maka sains dan agama itu nggak perlu tempel punggung.
nggak perlu. Jadi, oh ini agama, sains ya sains, beda kamar. Jangan masuk kamar orang dong. Agama jangan ngilerin bantal sains jangan ngilerin bantal agama. Kamarmu kamarmu, kamarku kamarku. Kira-kira gitu. Ya udah, kamar masing-masing gitu loh. Ulama, ilmuwan. Udah, kita nggak sekali masuk. Karena apa alasannya? Agama itu nggak bisa dilogikakan. Nah, pertama, karena menurut saya kebenaran itu tunggal tadi, nggak perlu. Jadi, oh ini benar menurut agama, tapi salah menurut sains. Benar menurut sains, salah menurut agama, itu nggak bisa. Benar-benar. Ketika agama dengan sains bertentangan, pasti salah satunya ada yang salah. Atau bahkan keduanya salah, ada yang lain yang benar. Saya mikirnya begitu. Nah, kemudian, tapi kan Kak Andika, agama itu nggak bisa dilogikakan. Tidak bisa dilogikakan, berbeda dengan salah. Tidak bisa dilogikakan, tidak bisa kita pahami, nggak masuk akal kita, nggak memadai akal kita untuk memahaminya, itu berbeda dengan salah. Beda. Kalau misalnya saya ketemu dengan seorang profesor matematika, dia ngajar tentang kalkulus, saya nggak ngerti kalkulus itu apa, nggak masuk di logika saya, it's okay. Tapi bukan berarti saya bisa bilang itu salah atau benar kan? Ngerti aja nggak, kayak mana saya mau bilang itu salah? Tapi kalau profesor matematika ini bilang 2 tambah 2 sama dengan 7, saya akan katakan salah, meskipun dia profesor. Karena dengan akal saya, meskipun saya orang awam di matematika, saya tahu 2 tambah 2 itu 4, bukan 7. Mau profesor matematika yang ngomong, saya bilang salah. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang orang suka selip. Salah, invalid, tidak logis, itu berbeda dengan gak masuk di logika kita, itu beda. Dua hal yang berbeda. Seperti itu. Jadi, kalau suatu agama itu nggak masuk di logika kita, belum tentu itu salah, belum tentu. Boleh jadi ya kita yang nggak ngerti. Ya? Namanya kita nggak ngerti, ya nggak usah ngomong, saya nggak tahu. Gitu loh. Sama seperti profesor tadi ngomong kalkulus, saya diam aja, nggak mau saya bilang itu benar salah. Tapi ketika agama itu salah, menunjukkan suatu kontradiktif segala macam, kalau saya tinggal. Terus orang katakan, loh Andika, kamu nggak bisa menilai agama itu benar salah pakai logika kamu. Logika kamu nggak bisa. Menurut saya, tidak keseluruhan aspek agama itu nggak bisa masuk logika. Pasti ada yang bisa. Kalau keseluruhan enggak. Kalau keseluruhan enggak. Tapi ada bagian-bagian yang bisa kita pikir. Nah, bagian-bagian yang bisa dipikirkan tuh lihat. Ada yang bermasalah nggak? Ada yang kontradiksi nggak? Ada yang salah nggak? Kalau salah, saya nggak mau ikutin itu. Gitu. Tapi selama nggak ada kontradiksi segala macam koherennya, oke saya ikutin. Adapun kalau yang di bagian yang nggak masuk kemampuan logika saya memikirkan, ya udah, itu skip aja. Bukan kapasitas kita untuk menilainya benar salah kan, gitu loh. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Salah itu berbeda dengan nggak masuk logika kita. Logika kita nggak mampu mikirin gitu. Itu dua hal yang berbeda gitu. Kita nggak mampu mikirin bukan berarti salah gitu loh. Dan agama Tuhan itu nggak sepenuhnya loh, nggak bisa kita pikirkan. Ada orang yang bilang begini, Andika, kamu ngomong tentang Tuhan, tentang agama pakai akal. Memangnya Tuhan dengan agama itu kan nggak bisa dipikir. Kalau Tuhan dan agama itu nggak bisa dipikir pakai akal, bagaimana mungkin sekarang kita berdiskusi? Bagaimana mungkin Anda beriman? Karena begitu saya sebut lafal agama dari mulut saya, berarti sudah ada konsep agama. Kan ucapan itu kan tampilan dari yang kita pikirkan, Bang Andre. Yang kita ucapkan itu kan sudah kita pikirkan. Nggak mungkin kita ngucapin sesuatu kalau kita nggak mikir dulu. Ketika saya nyebut rokok, berarti ada rokok di konsep saya gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Nah, ketika Anda nyebut Tuhanku ini, aku beriman padanya, aku mencintai, berarti ada konsep Tuhan di benakmu. Berarti kamu sudah memikirkan. Gitu loh. Kamu nyebut agama itu nggak bisa dipikir. Ketika kamu ngomong agama nggak bisa dipikir, kamu lagi mikirin. Buktinya kamu bisa ngomong. Kalau kamu nggak mikirin, kamu nggak akan bisa ngomong tentang itu. Gitu loh. Nah, jadi mungkin kalau menurut saya, bukan agama dengan Tuhan itu nggak bisa dipikir. Bisa, cuma tidak keseluruhan. Ada sebagian yang bisa kita pikir. Sebagian yang bisa kita kenal. Gitu loh. Tapi ada yang tidak. Ada yang tidak. Tapi bukan berarti tertutup sama sekali nggak bisa dipikir. Iya, kalau nggak bisa dipikir ya kita nggak mungkin diskusi malam ini. Gitu loh. Bahkan orang yang bilang Tuhan sama agama itu nggak bisa dipikir, dia sedang mikirin sebenarnya. Mungkin gitu Bang Andri. Jadi menurut saya nggak perlu dibuat sekat ini sains, ini agama, karena kebenaran itu tunggal.
kalau saya gitu. Jadi kebenaran tunggal ya, penganut kebenaran tunggal, kebenaran mutlak, tidak perlu ada kamar-kamar tersendiri antara sains, seni, agama, teknologi. Kalau benar ya kriterianya satu tunggal gitu ya. Ya kalau dia benar nggak perlu dia takut. Kalau misalnya suatu agama itu memang benar, nggak perlu dia bilang, oh kamu sains, kamu beda kamar sama agama. Nggak perlu dia takut. Kalau memang si agama ini benar, dia kokoh, emang dia benar, dia nggak perlu takut diuji sama sains. Nggak perlu takut berhadapan sama filsafat kalau emang dia benar. Si sains juga gitu. Kalau memang si sains ini benar, nggak perlu takut dia berhadapan sama agama sama filsafat. Orang gue emang benar, gitu loh. Nah, ketika kita memisah-misah sekat-sekat itu sebenarnya apa ya? Mungkin ya salah satu ekspresi dari rasa takut. Rasa takut apa yang kita klaim benar itu terbongkar itu nggak benar gitu. Oke, di sini kita sudah bergabung penanggap Bung Biis dengan nama Blissfulness. Bung Biis, halo, apa kabar? Selamat malam, Bung Biis. Selamat malam Bung Andri. Alhamdulillah, akhirnya bergabung juga. Jadi di sini tadi Bung Dika sudah menyampaikan tentang apa namanya filsafat agama dari sisi subtemanya kebenaran parameter filosofis kebenaran agama. Bung Dika itu memposisikan bahwa tidak perlu ada dikotomi antara sains dan agama. Dari sisi kebenaran itu tidak perlu takut begitu. Nah, dan yang diutamakan adalah akal dulu, proposisi akal untuk memahami begitu. Mungkin Bung Bis bisa menanggapi, silakan Bung Bis, sekalian mungkin pandangan-pandangan silakan. 15 menit mungkin. Baik, terima kasih Bung Andri. Suara terdengar ya. Ya, Ini di belakang ada si kecil teriak-teriak pengen main sama abinya. Cuman karena kawan-kawan dan terutama Bung Andri dari tadi sudah menunggu, mungkin saya dahulukan untuk bergabung sebelum saya ngurusin si kecil. Nah, baik, saya kurang mengetahui secara jelas pandangan Andika dari Andika Rahman tentang pandangannya mengenai apa tadi tolak ukur kebenaran agama ya. Sepanjang studi saya di pasca sarjana juga sepanjang studi yang saya lakukan secara mandiri, saya melihat bahwa memang jelas perbedaan antara metodologi yang digunakan dalam agama dan metodologi yang digunakan dalam sains, begitu juga dalam filsafat. Kita tidak bisa menghindari dari perbedaan mendasar antara pandangan-pandangan ini. Bukti yang paling jelas adalah produk-produknya. Apa yang dihasilkan oleh agama dan apa yang dihasilkan oleh sains dan apa yang dihasilkan oleh filsafat itu sangat berbeda. Hanya saja ketika itu berurusan dengan klaim, nah di sini letak tanggung jawab nalar kita untuk memahami apakah yang dikatakan agama, dikatakan sains, dikatakan filsafat ini adalah kebenaran atau bukan. Ya saya setuju tadi, tolak ukurnya adalah akal. Tapi tolak ukur untuk menilai sebuah kebenaran bukan hanya bergantung pada akal. Selain akal, kita punya instrumen-instrumen yang menopang bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di luar kita. Ini adalah fakta-fakta alamiah yang tidak bisa kita hindari. Nah, kebetulan beberapa bulan lalu saya menulis sebuah buku yang baru diterbitkan. Nah, di sini saya langsung berterima kasih kepada Bung Andri yang sudah mencoba untuk melakukan proses editing, walaupun di pertengahan jalan menyerahkan kembali kepada saya. Namun untuk tata letaknya saya tetap gunakan sesuai arahan Bung Andri. Buku ini sudah terbit dan dalam proses cetak. Di situ juga membahas apa yang dibahas oleh Bung Andika Rahman pada malam ini. Walaupun tentunya ini lebih mengetengahkan tentang atau mendeskripsikan tentang bagaimana perdebatan antara teologi dan sains ini berkembang dari zaman ke zaman. Sebelum adanya teologi, kita menemukan adanya pandangan-pandangan
yang bersifat metanaratif ya. Metanaratif ini maksudnya dia ketika melihat sebuah objek, dia melampaui objek tersebut. Nah, metanaratif ini muncul dalam berbagai bentuk. Bisa mitos, bisa juga pandangan-pandangan religius. Nah, saya kurang tahu ya, karena saya tidak mengikuti di ulasan awal Bung Andika Rahman tentang apa yang dimaksud dengan apa yang disampaikan oleh agama adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran untuk seluruh dimensi. Apa yang disampaikan oleh Sains jika itu adalah suatu kebenaran, maka ia adalah kebenaran untuk semua dimensi. Permasalahannya adalah perbandingan yang digunakan itu tidak apple to apple. Kalau kita membandingkan sesuatu kan harus apple to apple. Sains dan agama itu dengan metodologinya masing-masing itu punya jarak, mau tidak mau. Punya jarak yang kalau saya katakan sangat luar biasa jaraknya. Tidak ada suatu masa di mana klaim-klaim religius itu dapat memberikan pemecahan terhadap persoalan-persoalan natural. Persoalan-persoalan natural yang kita temukan, yang bersifat saintifik, menggunakan metode saintifik. Jika ada kebenaran dari agama, ya, misalnya banyak sekali ya, ini sporadik sifatnya. Mungkin ada klaim-klaim tertentu tentang fenomena alam, menjelaskan fenomena alam, itu tidak bisa dibandingkan dengan kerja-kerja saintifik yang bertahun-tahun dilakukan. Itu nggak bisa dibandingkan. Artinya tetap ada jarak antara agama dan sains. Tetap ada jarak antara agama dan filsafat. Bahkan filsafat dan sainsnya sendiri ada jarak. Dulu kala Plato itu berpikir bahwa mata ini menyaksikan benda-benda di luar karena ada partikel-partikel cahaya yang bergerak keluar dari mata. Dan itu terbantahkan oleh penemuan saintifik bahwa cahaya yang masuk kepada retina, sehingga kita bisa menyaksikan dengan mata kita, otak kita bisa mengolah informasi-informasi yang di luar, sehingga kita bisa melihat benda-benda di sekeliling kita. Kemudian banyak lagi pandangan-pandangan seperti pandangan platonistik tentang dunia ide yang sekarang melalui kajian-kajian neuroscience itu dibuktikan kelemahan pandangan ini gitu. Artinya setiap dimensi ya itu punya jarak masing-masing. Ya, punya jarak masing-masing. Dan ya, kalau kita mau mengukur kebenarannya, kita harus bahas dulu dasarnya. Apa yang kita maksud dengan kebenaran? Ya, ini tadi. Apakah kebenaran itu adalah bersifat koherensi saja? Apakah kebenaran itu bersifat korespondensi saja? Ataukah keduanya? Apakah kita harus menafikan aspek-aspek eksternal dari diri kita sehingga kita memandang bahwa akal dan kesadaran itu lebih utama ketimbang segala sesuatu yang berhadapan dengan indera korporeal kita? Ataukah kita hanya menganggap bahwa apa yang ada di luar kita atau yang berada di luar indera, apa saja yang berada yang dalam cakupan indera korporeal kita itu adalah kebenaran? Tinggal itu saja kita bahas. Epistemologinya apa? Apakah epistemologinya adalah epistemologi rasional? Apakah epistemologi empiricism? Ya. Jadi gini, ada kalanya ya, kita memang harus melihat dengan jelas sesuatu itu sebagai bukan sebuah kebenaran. Kita harus mengakui bahwa itu bukan kebenaran. Bukan hanya pada objek kajian, tapi pada metodologinya juga.
pada epistemologinya juga. Nah, Bung Andika mungkin menganggap bahwa ukuran kebenaran itu bagaimana objek-objek itu dikenali saja, ya. Pada hal-hal tertentu jika itu benar, walaupun itu dari agama itu dianggap benar. Apa jika itu melalui sains, jika itu benar, maka itu dianggap benar. Sekarang pertanyaannya adalah metodologinya apa? Gitu. Perbandingan tadi sudah tidak apple to apple, kemudian metodologinya juga sudah berbeda. Jadi, untuk mengenal sebuah kebenaran, kita harus melacak metodologinya apa, epistemologinya apa. Sampai pada tahap itulah pengukuran kebenaran. Epistemologi bisa tidak berlaku. Ya, sebuah epistemologi bisa jadi tidak berlaku. Pada suatu zaman ketika manusia mengungkap kebenaran, mengungkap realitas. Contoh, dulu kala orang percaya dengan metodologi rasional saja, mutlak, bahwa metodologi rasional itu jalan satu-satunya untuk mencapai kebenaran. Sehingga orang menganggap bahwa penalaran itu lebih utama dan indera ini tidak dihargai. Sensasi kita, observasi kita itu tidak diberi ruang untuk menjadi dasar telaah. Ya. Apapun yang berhadapan dengan indera, dia harus diukur melalui rasionalitas. Ini melahirkan pergolakan. Kalau pernah baca bukunya, kalau tidak salah itu dosen saya dulu Pak Zubaidi, itu Revolusi Sains dari zaman Platonik sampai kepada Revolusi Sains Thomas Kuhn, filsafat Barat dari Plato hingga Revolusi Sains masa Thomas Kuhn. Artinya apa? Memang kita ini sedang belajar, ya. Sedang belajar. Dari zaman ke zaman manusia ini belajar memahami alam ini dari perangkat yang paling sederhana sampai perangkat yang lebih kompleks. Dari perangkat yang dia hanya bisa mencandra satu aspek sampai pada perangkat yang dia bisa menganalisis sesuatu yang lebih kompleks. Orang dulu percaya pada mitos. Lama-kelamaan mitos ditinggalkan, diletakkan pada tempatnya. Kemudian orang belajar filsafat, belajar menalar. Kemudian di suatu masa orang baru sadar bahwa nalar itu bukan segala-galanya. Nah, artinya apa? Artinya kita perlu memahami bahwa setiap zaman manusia itu hidup dalam batasan-batasan yang dapat dia jangkau. Dan batasan-batasan inilah yang membentuk peradaban kita. Sekarang pertanyaannya adalah, kita tahu bahwa batasan itu sudah kita dobrak. Banyak mitos yang telah kita gugurkan. Banyak pandangan-pandangan bahkan yang religius, pandangan religius yang tidak sesuai dengan dengan jati diri atau kemanusiaan kita sendiri. Ada banyak pandangan-pandangan ideologis yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan kita sebagai manusia. Itu sudah kita tinggalkan. Ya. Walaupun itu membangun dunia kita, men-shaping ya, membentuk dunia kita, itu pun sudah kita tinggalkan. Artinya apa? Artinya bahwa memang ada jarak antara mitos, agama, filsafat, dan sains itu. Ya. Dan metodologi yang paling mungkin ya untuk dapat berinteraksi dengan kemanusiaan kita adalah dimensi ya, atau metode atau pola ya yang bersifat keilmuan yang jika ia selaras dengan kemanusiaan kita. Dan menurut saya sains itu sesuai dengan kemanusiaan kita. Kita melihat bahwa dunia ini misteri,
dan kita harus jujur bahwa kita nggak tahu apa-apa. Di saat metodologi lain ya, aspek lain itu menganggap bahwa kita tahu, ya, bahwa asal muasal manusia ini, kemudian manusia itu ketika mati akan terlahir di sebuah tempat begini, cerita-cerita yang kita sebenarnya nggak tahu. Nah, ini menandakan bahwa cara seperti itu nggak layak dengan kemanusiaan kita. Yang lebih layak bagi kemanusiaan kita adalah menerima bahwa alam ini adalah misteri dan kita dalam sebuah masa, sebuah keadaan kita sedang mengobservasinya, melihat dengan jujur bahwa kita belum tahu apa-apa dan kita nanti bakal tahu ketika kita sudah menemukannya. Kira-kira seperti itu, Bung Andri. Baik, terima kasih Bung Bis. Mungkin ada tanggapan dulu dari Bung Dika. Silakan Bung Dika. Belum. Belum. Baik, jadi kalau dari sudut pandang Bung Bis ini memang setiap disiplin begitu, baik itu sains, agama, filsafat, itu punya metodologi sendiri-sendiri, sehingga dia akan memformulasikan proposisi-proposisi dengan pendekatan yang berbeda yang tidak apple to apple untuk diperbandingkan begitu saja, begitu kan. Nah, kadang pertanyaan saya untuk Bung Biis, tidak bisakah kemudian ditemukan suatu metodologi begitu atau meta paradigma untuk menilai metodologi mana yang lebih cocok atau yang lebih benar atau lebih tepat lah, lebih sesuai untuk merumuskan parameter kebenaran yang hakiki begitu? Ataukah memang kebenaran hakiki itu tidak ada kebenaran mutlak, memang relatif bergantung metodologi yang digunakan begitu Bung Biis? Silakan. Ya, gini. Kita sering ya mengasumsikan sesuatu berdasarkan background knowledge kita, pengetahuan latar belakang kita lah gitu. Yang sebenarnya ini termasuk bias kognitif sebenarnya gitu. Cuman karena kita yang bit tolerant untuk hal ini, kita kasih nama lah, multi paradigma segala macam gitu ya. Ya, itu mungkin bisa memberikan suatu motivasi kepada kita untuk lebih tertarik pada searching and finding. Tapi lagi-lagi Mas Andri ya, mau pakai apapun, pandangan apapun yang coba kita kolaborasikan, pada akhirnya kita akan merujuk kepada sesuatu yang lebih dekat, lebih sesuai dengan kemanusiaan kita. Mau penelitian tentang apa? Tentang jiwa, ya enggak? Tentang jiwa, orang berfilsafat, orang berdalil melalui dalil-dalil teologi, pada akhirnya orang akan mencari justifikasi pada hal yang lebih diterima oleh kemanusiaan kita. Melalui apa? Melalui sains. Neuroscience itu termasuk masalah, termasuk ilmu yang muncul yang termotivasi oleh judgment itu ya, tentang hard problem kalau nggak salah. David siapa namanya lupa ya? Hard problem antara pikiran dan otak. Ini salah satu yang memotivasi penelitian-penelitian neuroscience. Bagaimana mengkorelasikan antara pikiran dan otak. Pada akhirnya orang menjustifikasi ya dengan metodologi sains. Kayak gitu. Ya kita bukan tidak boleh belajar agama, tidak boleh belajar filsafat, enggak, tetap sebagai sebuah kerja peradaban, semua disiplin ilmu itu layak untuk dieksplorasi. Tapi pada akhirnya kita harus tahu bahwa ada satu metodologi, ya, metode yang lebih dekat dengan kemanusiaan kita. Apa? Metode yang memandang kejujuran itu, ya, lebih layak untuk kita. Kita nggak tahu, kita cari tahu, gitu. Dan ini hanya metodologi sains yang menggunakan. Filsafat based on assumptions, ya, berbasis asumsi-asumsi, spekulasi-spekulasi. Agama berdasarkan dogma, doktrin-doktrin. Sains melihat bahwa dasar dari justifikasi itu
tahapannya panjang. Artinya apa? Tahapan-tahapan ini menjadi apa namanya? Penanda bahwa kita ini harus jujur. Kita nggak tahu apa-apa. Kita sedang searching and finding. Itu ya pertama. Kedua, banyak riset-riset multi paradigma itu balik-balik lagi justifikasi science. Artinya gini, ini bukan tentang saintisme ya. Kita berpikir bahwa udah saatnya kita untuk jujur lah bahwa sains itu lebih layak ya, lebih dekat dengan kemanusiaan kita. Masalah apakah semua aspek selain sains itu bisa berkontribusi kepada kemanusiaan itu perkara lain. Tapi justifikasi bagi kebenaran itu haruslah saintifik. Baik. Terima kasih Bung Bis. Jadi memang yang lebih dekat kepada kemanusiaan yang bisa diterima secara umum, berbeda latar belakang, berbeda latar ras dan agama, itu memang sains mungkin ya untuk saat ini. Kita ada 2 penanya tadi dari Roy siapa ya dan Wan AB. Silakan kita tampung dulu pertanyaannya, kemudian kita floorkan kepada narasumber dan penanggap. Silakan Wan AB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak kecil, bisa lebih dinyaringkan? Halo, jelas? Oke, jelas. Silakan. Pip. Gini, Bang Biis, ini tadi saya tertarik banget ada beberapa hal yang disampaikan sama Bang Biis dan agak sama dengan pertanyaan Bang Andri. Jadi saya ini merenung ya bahwa pada akhirnya manusia ini kan kompleks ya. Banyak sekali pengaruh yang mempengaruhi tumbuh kembangnya manusia ini luar biasa kompleks. Ada pengetahuan tentang agama, ada sains, pengalaman, terus kemudian interaksi sosial dan sebagainya. Itu akumulasi pengetahuan itu kan memberikan pengaruh pada diri kita. Sehingga tadi istilah apa tadi? Multi paradigma ya, apa tadi? Nah, Ya, itu. multi-paradigma. Jadi sama. Jadi sebenarnya saya ini harus ngapain sih sebagai manusia? Kayak gitu kan. Kita ini sebenarnya sedang mencapai apa sih dan pakai metodologi yang mana yang menjadi goalnya kita gitu. Dan saya sangat bersyukur tadi Bang Bis mengatakan bahwa paling dekat dengan aspek kemanusiaan kita. Karena memang itu yang paling dekat. Kalau saya boleh ambil jargon, kenapa seandainya memang Tuhan ada, seandainya memang langit ada, kenapa harus ada nabi yang harus ada di bumi? Di aspek material, gitu. Di alam materinya. Gitu. Kenapa? Iya, makanya judulnya juga menjadi wujud bumi, wujud yang ada di bumi. Artinya aspek material ini kan yang paling dekat, sesuatu yang paling harus terukur, harus bisa dengan batasan yang dimiliki oleh manusia yang berbeda-beda itu tadi, dengan yang kompleks itu tadi gitu. Dan itu pendekatan yang paling salah satu bisa dijadikan satu parameter bahwa ya silakan Anda mau pakai cara yang mana itu memang bisa itu hal yang paling dekat dengan aspek kemanusiaanmu atau tidak. Gitu. Nah, yang jadi soal kalau kita bicara tentang universal ini tadi, ya apa yang semuanya bisa dilihat atau dirasakan ya manusia ini tadi gitu. Tapi yang tadi tolong Bang Bis ya mungkin hampir sama juga gitu. Apakah boleh juga gitu kan seseorang dari pandangan tadi saya ini apakah boleh juga misal di luar sains misalnya gitu ya. Di luar pendekatan saintifik gitu misal itu tadi. Yang terpenting adalah dia bisa paradigma yang dia pegang ini atau prinsip yang dia pegang itu
sedekat mungkin dengan aspek kemanusiaannya dia atau tidak. Misalnya contoh, oke, dia menggunakan metodologi berbasis agama misalnya gitu, tapi menumbuh kembangkan kemanusiaannya dia atau tidak nih, kayak gitu kan. Ya, gini Bang, sedikit memotong Bang. Oke. Udah Iya. ngerti. Aku sudah kok, Bang. Aku sudah, Bang. Itu saja, Bang. Tolong direspon. Iya. Ya, Terima kasih. sedikit Bang Andreas sebelum nanti ke Bang Andika. Jadi ya terserah metodenya apa gitu. Apakah dia bisa dibuktikan sampai ke dasar-dasarnya atau tidak, itu tadi aja. Problemnya adalah apakah seperti gini, ketika orang menyatakan bahwa malaikat itu ada, itu bisa nggak dibuktikan sampai paling dasar? Menurut penalaran, oh oke. Ya, berdasarkan naluri kita, oh mungkin. Berdasarkan penalaran, oh oke. Bisa nggak secara saintifik itu dibuktikan? Kayak gitu. Karena kalau gini, jadi gini, saya ada nulis juga itu di buku itu ada satu poin itu tentang Alan Turing, mesin Turing dan epilog untuk lubang tanpa dasar. Memang ada ya, memang ada beberapa pernyataan. There always itu pernyataan ini dari Gödel. Gödel itu yang penemu teori ketidaklengkapan. Dia bilang gini, there are always true statement that cannot be proven. Iya, memang benar gitu. Tapi kita perlu pahami yang tidak bisa dibuktikan ini maksudnya apa. Ya, ini sebelum saya masuk nanti ini ulasan pembuka. Nanti saya balik lagi ke ini. Tapi nanti ini saya balik lagi ke pertanyaan 1AB ini tadi. Bib Azmi kalau tidak salah ini. Ya, bahwa orang itu terikat dengan pengalaman-pengalamannya. Sejauh apa pengalamannya berkembang, itulah yang menjadi pola hidupnya. Ya. Tapi lagi-lagi ketika dia berhadapan dengan kenyataan di sekeliling dia akan berinteraksi ya, dengan apa yang paling mendasar bagi dirinya. Seideal-idealisnya orang, ya, dia membutuhkan sesuatu yang bersifat materialistis. Pasti gitu. Dia tetap butuh berinteraksi dengan dunia materi ini. Seidealis-idealisnya orang gitu. Apakah dia seorang spiritualis, apakah seorang ideolog, apakah seorang pertapa, apakah seorang asketis ya, dia pasti berhadapan dengan dunia materi di mana dia punya kewajiban untuk mengobservasi. Kenapa? Karena dia punya kebutuhan untuk survive. Ada dorongan, ada kewajiban bagi kita ini untuk ada keterdesakan ya bagi manusia ini untuk mengaktifasikan insting survivalnya sekecil apapun. Nah, artinya apa? Dunia materi ini ada di hadapan kita ya dan berkorelasi dengan kita adalah alasan bagi kita untuk melihat dunia ini apa adanya melalui proses observasi yang sesuai ya dengan apa yang paling mendasar bagi kita. Apa yang mendasar bagi kita ini dalam pernyataan saya adalah apa yang paling berinteraksi dengan kita setiap saat, setiap detik. Ya, dunia materi kita, dunia aspek eksperimentasi kita, aspek indera korporeal kita. Artinya nggak bisa dinafikan, seluruh pembuktian harus sampai pada dasar ini. Itu kalau kita lihat dari sisi pembuktian dalam kebenaran ya, dia harus sampai bisa terbuktikan secara materi, secara indera korporeal kita, secara sensus komunis kita. Nah, balik lagi ke ulasan tadi di artikel saya, itu saya tulis tentang there are always true statements that cannot be proven. Memang ada beberapa kebenaran, ya beberapa pernyataan yang benar, tapi tidak dapat dibuktikan. Tapi nggak sampai situ saja. Kebenaran yang tidak bisa dibuktikan itu, ya, ternyata juga konsisten. Nah, konsistensi itulah pembuktiannya. Oke? Nah, kalau ada beberapa pernyataan yang tidak konsisten,
itu adalah pernyataan yang sembarang, yang sporadik, yang tidak bisa difahami oleh nalar kita, tidak bisa difahami oleh kemampuan observasi kita. Nah, intinya adalah bisa jadi kita hidup dengan satu sudut pandang kita ya. Misalnya seorang agamawan, seorang asketik. Ya. Bisa jadi, tapi sejauh apapun ya, dia tidak bisa menghindari dorongan dirinya untuk mengobservasi. Ini bukti bahwa sains itu sangat urgen bagi kita. Sangat mendasar bagi kita. Dorongan untuk mengobservasi ini adalah dorongan yang berasal dari insting survival kita. Gitu. Jadi kemampuan kita, sejauh apa kemampuan kita untuk menghindari rasa sakit, untuk menghindari kepunahan. Nah, sejauh itu pula lah keterkaitan kita dengan dimensi saintifik ini. Baik. Gitu. Orang bisa, sebentar Bang Andri, orang bisa saja tidak percaya Tuhan, ya, atau orang bisa saja menjadi seorang asketik tadi, tapi dia tetap harus mengaktifasikan kecenderungannya untuk mengobservasi. Orang bisa saja tidak percaya Tuhan, tapi dia tetap harus mengaktifkan daya observasi. Ini adalah kecenderungan paling mendasar dari diri kita. Nah, satu lagi yang menjadi masalah bagi kemanusiaan adalah belief without clarity, percayaan tanpa kejelasan, ya, tanpa kepastian. Orang kalau tidak tahu pasti, ya itu paling sederhana. Dia cenderung berharap. Ketika di tingkat kepercayaan, ke tingkat will to believe, ini yang mengkristal menjadi yang kita sebut dengan iman, yang kita sebut dengan tingkatan-tingkatan keyakinan ya. Karena kita nggak tahu pasti. Nah, ketika ya keyakinan tanpa pembuktian, tanpa kepastian ini berkulminasi menjadi kelompok-kelompok besar. Nah, itulah dasar dan munculnya agresivitas. Manusia ini kan menjadi agresif kalau dalam kelompok besar. Oke? Nah, bisakah kita mengendalikan agresif kita ketika ini menjadi sesuatu yang menjadi komunal, sesuatu yang menjadi massal? Ya nggak apa-apa sih orang mau percaya dengan keyakinan yang minim pembuktian tadi. Tapi apakah ini berkorelasi dengan kecenderungan kita sebagai manusia untuk survive? Ya. Ataukah kita lebih cenderung mengarahkan kemanusiaan ini kepada masa depan yang lebih jujur terhadap kemanusiaan kita? Itu pertanyaan kita untuk generasi kita pada saat ini. Itu saja. Bung Andri, silakan. Baik, mungkin Bebas Asmi ada tanggapan dulu dari jawaban dari Bung Biis, silakan. Iya, saya sepakat Bang Biis, itu tadi sangat mencerahkan banget itu. Saya sepakat itu bahwa pada akhirnya itu tadi saya itu perundunganku di situ. Pada akhirnya kita yang bersentuhan dengan aspek material kok, kayak gitu loh. Kita nggak bisa menghindar dari mau persoalan indera, mau dia ada kecacatan secara indrawi ya, misal tidak 5 indranya itu normal pun tetap gitu kan. Terus yang kedua tadi yang ini Bang, itu tadi saya sebagai seorang individu, sebuah individu gitu ya. Itu kalau dalam konteks kajian masing-masing dimensi tadi punya jarak. Tapi pada akhirnya setiap hal itu ada di dalam tubuh saya nih, ada dalam pikiran saya, membentuk saya. Padahal masing-masingnya punya jarak, atau seolah-olah mereka tuh punya ruang-ruangnya sendiri.
kayak gitu. Nah, Nggak sa- ini bagaimana sebenarnya mengelola itu Oh, gitu loh di nah, dalam gini. diri kita. Ya, Nah, itu gitu. nggak salah Gitu, loh. Bang. Itu gini, kita ini justru gini. Ini kalau baca apa Sapiens ya, Noah Yuval Harari itu bilang cuma satu-satunya hewan selain mungkin ada hewan lain kayak bonobo yang paling dekat lah. Cuman yang paling jelas tuh kita gini. Kita ini katanya masyarakat yang bisa berinteraksi secara massal hanya pakai imajinasi. Kayak gitu. Nah, itu apa? Kayak gini lah. Saya pesan Shopee. Maaf nyebut merek ya, pesan barang via Shopee. Itu imajinasi saya itu bekerja juga memandang bahwa oh ini apa namanya? Saya pesan barang di sana gitu, di suatu tempat yang punya produk ya, kemudian dia mendistribusikan produk gitu. Ini imajinasi saya bekerja gitu. Terus gini, contoh saya ngurus BPJS gitu ya. Ngurus BPJS nggak kenal itu dengan apa namanya? Dengan siapa? Pengelola itu nggak kenal secara pribadi. Tapi saya percaya. Kenapa? Karena ada narasi imajinatif yang lebih besar dari itu ya apa? Negara yang melindungi hak saya. Negara. Kemudian kelompok. Kemudian apa lagi ya? Identitas itu kan semuanya bersifat non real ya, imajinatif. Ya. Tapi itu menjadi real ketika kita sepakati, itu yang disebut dengan realitas intersubjektif. Ya. Nah, kemudian jadi gini, ya memang dalam beberapa kasus itu apa ya, delusi kadang ya, kalau kita bisa sebut delusi, sesuatu yang nggak real itu yang kita percayai itu menyelamatkan kemanusiaan kita. Nah, gitu. Menyelamatkan kemanusiaan kita. Itu dulu kepala-kepala suku ya untuk melindungi kaumnya membentuk suatu korsa ya. Korsa dalam kaumnya itu kan menarasikan mitos-mitos tentang leluhurnya gitu. Tentang bahwa mereka keturunan dewa segala macam ya. Keturunan bidadari untuk menimbulkan relasi sosial, kohesi sosial yang kuat. Dan itu menyelamatkan dan suku-suku manusia pada zaman masa lalu itu yang zaman purba itu menurunkan kita pada saat ini. Jadi kita ini diselamatkan oleh narasi-narasi imajinatif nenek moyang kita pada masa lalu. Tapi itu kan bukan persoalan apakah itu membuat kita menyelamatkan kita atau tidak. Narasi pembicaraan kita saat ini adalah apakah itu mewakili kebenaran. Ya tentu tidak kalau kita ukur ya, tapi itu kadang menyelamatkan kita. Contoh saya ketika sampaikan tadi, ketika kita tidak tahu apa itu yang akan terjadi di masa depan, kita cenderung berharap. Ya. Kita cenderung berharap. Nah, harapan ini kan nggak real, tapi itu menyelamatkan kita. Gitu. Nah, kemudian bergantung lagi pada pengalaman-pengalaman mental kita yang dipengaruhi oleh bagaimana ya ini secara saintifik ya bagaimana kimia otak kita bekerja pada individu-individu ya tertentu itu mempengaruhi bagaimana individu atau kelompok itu berhadapan dengan kehidupannya. Nah, tapi ya kita balik lagi, apakah kemanusiaan kita ini hanya tidak berevolusi lebih canggih di masa depan dengan mengembangkan nalar saintifik kita ketimbang nalar imajinatif kita. Gitu. Ya Bung Andri. Kalau ada Mas Teguh atau Bung Andika menanggapi silakan. Saya sambil mungkin Mas Teguh mau menanggapi baru nanti closing statement dari Andika karena kita tinggal 10 menit lagi nih. Mas Teguh telat masuk. Silakan Mas. Oh ya, oke. Ya maaf tadi lupa ya, saya dari pas pergi baru ingat nggak bawa tab padahal.
Ya sebenarnya tidak perlu saya untuk berpendapat ya, wong saya datangnya terakhir-terakhir. Tapi kalau membaca sekilas tadi dari yang diberikan insight sama Andri kan saya sudah paparkan di in message call ya, bahwa sebenarnya itu kan hanya sains, agama, filsafat atau penalaran logis atau apapun itu kan itu adalah bagian-bagian dari kebudayaan manusia, alam pikiran kita yang berkembang sehingga itu adalah dapat disebut sebagai perspektif gitu. Ketiganya ya bisa saling melihat satu sama lain, bisa mengkritik, bisa menilai benar salah sesuai dengan kerangka masing-masing. Dan biasanya itu perdebatan, pertengkaran itu yang biasa terjadi itu adalah karena tidak menggunakan perspektif yang sama. Yang satunya mungkin loncat-loncat, yang satunya lagi mungkin kebenaran logis. Kalau mau pembahasan yang lebih apa namanya itu runut itu kan harus apa ini dasarnya. Biasanya kalau perdebatan ya tentunya kan penalaran logis gitu aja. Kalau pakai perspektif macam-macam yang lain, apalagi beda, ya pasti akan hanya ada pertengkaran saja. Pertengkaran dan mungkin saling menegasikan yang tidak perlu. Kalau saya dengar paparannya Bung Biis Nila tadi ya itu sudah sangat keren lah. Kenyataannya ya seperti itu gitu. Udah gitu aja, Andri. Oke, siap. Makasih Mas Teguh. Bung Dika, silakan. Ya, terima kasih Bang Andri. Saya mau menyampaikan aja, mau menegaskan aja. Banyak yang saya sampaikan dari tadi itu saya bawa pendapat William James, Sigmund Freud dan seterusnya itu saya bawa pendapat. Ada memang pendapat saya, tapi banyak juga tadi saya bawa pendapat orang. Dan saya menegaskan saya tidak memihak kepada tokoh-tokoh yang apa ya, bukan tidak memihak ya. Saya tidak mendoktrin para mendengar yang benar ini. Ketika saya sampaikan berarti itu benar, berarti ikutilah ini enggak gitu loh. Jadi saya nggak bilang ini yang benar, ini yang salah. Kalian harus ikut yang ini, jangan ikut yang ini enggak. Saya cuma memaparkan menurut tokoh ini begini, menurut tokoh ini begini. Kalau menurut saya begini. Benar salah itu penilaian kalian, mau ikut yang mana, setuju nggak setuju itu urusan kalian. Saya mau menegaskan itu. Itu Bang Andi. Jadi saya tidak mendoktrin gitu. Baik, baik. Jadi memang topik ini cukup menarik dan seksi sebetulnya untuk kita bahas lagi. Mungkin kapan-kapan kita bisa angkat lagi jilid kedua dengan mungkin Bung Dika lagi kalau sudah selesai urusan kuliahnya dengan skripsinya, kalau sudah aktif lagi atau mungkin Bung Bi'i sebagai pemateri juga boleh atau Mas Teguh atau Bung Azmi atau siapa saja lah bisa kita angkat lagi. Namun karena keterbatasan waktu ini kita tinggal berapa menit lagi ya? Sekitar 6 menit lagi. Bagaimana mungkin closing statement dari Bung Dika sudah cukup? Itu saja Bung Dika. Ya, closing statement saya perbedaan itu biasa, nggak masalah. Yang masalah itu kan kalau sikut-sikutannya. Itu aja. Sikut-sikutan masalah ya Bung. Kan kadang bisa sikut-sikutan asik juga. Beda konteks. Oke, terima kasih Bung Andika untuk pemaparannya. Bung Biis mungkin ada closing statement silakan. Oke, Bang Andri, terima kasih. 5 menit lagi, saya cuma mau numpang promosi. Buku saya sudah terbit. Kebetulan Bung Andri ini yang mempersilahkan saya untuk promosikan buku. Betul. Buku ini judulnya Logos, Sengketa Tuhan dan Kemanusiaan. Menceritakan tentang bagaimana perjalanan manusia dari Big Bang ya hingga tahapan-tahapan evolusinya sampai pada perjalanan spiritualnya. Bagaimana
manusia berhadapan dengan pikirannya sendiri, walaupun akhirnya buku ini tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan mendasar tadi, tapi buku ini mengajak para pembaca untuk berkelana, menemukan dirinya sendiri di hadapan kebingungan-kebingungan tanpa dasar, yang akhirnya kebingungan-kebingungan ini pun mengembangkan kemanusiaan kita. Artinya kita kalau ada Bandung Pride itu, terus Minang Pride, buku ini ngajak ignorance pride, jadi menghargai ketidaktahuan kita. Karena ketidaktahuan kita inilah yang memotivasi kita untuk berkelana, untuk bertualang, mencari jawaban dari semua kemisteriusan yang kita temukan dalam kehidupan. Nah, itu saja. Topik utamanya adalah tentang sains, filsafat, kemudian topik kecilnya adalah evolusi, mitos, evolusi, transendensi. Harganya untuk sementara sampai bulan ini harganya 70.000, tapi Maret nanti bakal naik gitu. Maret nanti bakal ke harga asli. Kalau mau pesan ke Bung Andri, kayak gitu. Silakan nanti by demand ya, by demand. Jadi kawan-kawan pesan dulu, nanti kita cetakan untuk menghemat biaya produksi. Terima kasih Bung Andri. Dan di dalam buku itu ada beberapa poin yang saya sampaikan pada malam ini. Baik. Terima kasih. Itu saja Bung Andri. Terima kasih Bung Bis. Bagi yang ingin pesan buku bisa langsung ke nomor tersebut yang sudah saya cantumkan di kolom chat, atau di grup WA juga ada, bisa hubungi saya. Yang butuh sertifikat juga bisa pesan ke nomor yang sama. Selanjutnya Mas Teguh, ada closing statement kah? Masih ada 2 menit. Sepatah 2 patah kata terakhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap. Siap, Terima Ustaz Teguh. kasih semuanya, Bung Dika, Bung Biis, Mas Teguh, Bik Asmi, semua peserta yang tadi sudah berpartisipasi, baik yang bertanya maupun yang menyimak. Kita jumpa lagi mudah-mudahan di Rabu depan untuk tema-tema lainnya. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap semangat. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera. Salam sejahtera.